Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai managing file, yaitu pada bab 9. Jadi di sini untuk yang pertama kita akan mempelajari mengenai struktur directory pada Linux. Nah, untuk contoh gambarnya kita bisa lihat. Jadi di sini untuk yang atas ini merupakan tanda slash atau yang kita sering disebut yaitu root ya teman-teman. Jadi di sini ada root. Nah, jadi root ini merupakan ketua atau memiliki hak akses yang paling tinggi. Jadi root ini bisa melakukan apa saja kepada directory yang lainnya ya teman-teman. Directory yang di bawah ini root. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan berfokus untuk mempelajari pada directory home dan USR. Jadi teman-teman tidak usah bingung terlebih dahulu mengenai directory bin, cbin, var, dan lain sebagainya. Jadi kita akan berfokus kepada home dan USR. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai yang USR. Jadi USR ini digunakan untuk menyimpan semua aplikasi yang telah kita install sebelumnya. Nah, misalnya di sini saya menggunakan Windows, jadi ini sama dengan yang ini ya teman-teman, nih file. Ini kita file, terus kita yang disk PC, kita klik yang disk local disk C, habis itu program file. Nah, jadi ada banyak ya file atau aplikasi yang telah kita install, itu filenya ada pada program files atau USR. Jadi di sini ada home juga, ya home directory atau home itu digunakan untuk menyimpan semua user pada Linux. Jadi setiap user baik itu desktop atau Linux itu kita home directory-nya sama ya teman-teman, yaitu home. Nah, jadi jika kita sudah masuk pada home directory, maka setiap user itu akan ditampilkan pada home directory, teman-teman. Nah, sebelumnya kan saya sudah menginstal desktop pada Linux, ya teman-teman. Di situ ketika saya login itu terdapat user saya satu, yaitu Siva. Jadi ketika saya membuka home itu terdapat satu user yaitu Siva. Nah, jadi kita akan berfokus pada home dan USR ya teman-teman. Ya, ada satu lagi yaitu etc. Nah, jadi etc ini digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi pada server Linux ya teman-teman. Jadi di sini misalnya saya memiliki server Linux dan saya sudah mengkonfigurasi yaitu web server, maka web server tersebut akan disimpan ke etc. Dan di sini saya akan menggunakan yang full screen saja ya. Dan di sini kita bisa cari saja files. Nah, jadi di sini kita langsung arahkan ke home ya teman-teman. Di home ini terdapat desktop, dokumen, terus download dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat user itu teman-teman bisa klik yang other location. Nah, di sini setelah itu kita bisa klik yang ini ya teman-teman, yang slash atau hak akses yang root ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, di sini kita akan belajar banyak atau kita akan mempelajari banyak ya. Ada bin, ada boot dan sebagainya. Dan home. Nah, di sini ada satu user yaitu Siva. Jika saya membuat lagi yang latihan, maka di sini terdapat user latihan ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengecek parents directory, teman-teman bisa klik yang tanda 3 ini, terus kita pilih yang properties. Nah, di sini menunjukkan parents foldernya itu berada di slash atau root ya teman-teman. Nah, di sini kan ada home ya teman-teman, tetapi parents foldernya itu bukan home. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Karena di sini sudah tidak berada pada parents folder yang sekarang. Sedangkan ini hanya memperlihatkan yaitu directory atau file yang di atas kita sudah melihat home pada parents folder itu ya teman-teman. Bisa kita close dulu.
Nah, di sini kita masuk dulu ke usernya ya teman-teman. Kita bisa klik yang Siva. Setelah itu kita bisa klik yang tanda 3 ini. Terus kita pilih yang properties. Nah, di sini slashnya itu slash home ya teman-teman. Jadi ini kita sudah berada pada parents folder yang home. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai navigasi path. Jadi navigasi path itu kita akan mempelajari mengenai perintah-perintah dasar pada CLI ya teman-teman. Nah, jadi navigating path ini terdapat beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu cd to scan directory. Jadi ketika kita ingin masuk ke directory, misalnya directory pada home, ketika menggunakan CLI itu kita dapat melakukan atau memasukkan perintah yaitu cd/home. Misalnya ketika kita ingin masuk ke directory root, maka jadi cd/home. Nah, selanjutnya itu pwd ya. Nah, pwd itu apa sih? Pwd itu untuk melihat keberadaan directory yang sekarang ya teman-teman. Jadi misalnya saya ini berada pada directory root. Nah, setelah itu saya lupa nih gimana sih keberadaan saya sekarang. Jadi teman-teman bisa melakukan perintah yaitu pwd untuk mengecek keberadaan directory kalian. Sekarang setelah itu ada ls. Jadi ls itu untuk melihat isi dari directory tersebut. Jadi misalnya nih teman-teman, saya sudah memiliki 3 directory ya teman. Nah, saya ingin melihatnya, jadi kita bisa ketikkan perintah ls. Oke teman-teman, di sini saya sudah login, sudah membuka terminal dan files. Nah, jika pada files ini kita diarahkan ke home ya teman-teman, sedangkan di CLI ini sama ya, ada Siva @siva_server. Nah, dan ada tanda gelombang seperti itu. Nah, tandanya itu berada pada home ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk ke directory root. Teman-teman bisa klik yang other location, terus kita pilih yang slash atau yang root ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah. Untuk yang CLI itu kita bisa masukkan perintah yaitu sudo. Nah, setelah itu kita bisa masukkan password yang root ya. Nah, oke, di sini sudah berada pada directory root ya teman-teman. Jadi untuk masuk ke yang rootnya kita bisa masukkan perintah yaitu cd/root. Oke, di sini sudah berada pada root ya teman-teman. Jika di files itu kita bisa cari root ya. Di sini kita bisa klik. Jadi ketika kita masuk ke root pada program file itu kita harus memasukkan passwordnya ya teman-teman. Oke, di sini kosong ya. Untuk melihat isi dari rootnya pada CLI itu kita bisa ketikkan perintah yaitu ls. Nah, di sini karena program filenya kosong, maka CLI juga akan terlihat kosong ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba untuk pergi ke home ya teman-teman. Bisa masukkan perintah yaitu cd/home. Nah, untuk program filenya kita bisa klik yang home. Di sini ada ya Siva teman-teman. Nah, untuk yang CLI ini kita bisa cek dulu keberadaan kita. Oke, jadi di sini sudah berada pada home ya teman-teman. Untuk melihat isinya dari directory home, kita bisa masukkan perintah yaitu ls. Oke, di sini ada directory Siva. Coba untuk masuk rootnya dengan perintah cd/. Nah, oke, di sini sudah berada pada root ya. Untuk program filenya ini kita bisa klik yang other. Nah, di sini kan terdapat bin, boot. Masukkan perintah ls untuk mengetahui directory atau isi dari directory root. Jadi kita ls. Oke teman-teman, di sini kan sudah ada bin home ya, ini sama dengan ini ya teman-teman.
Nah, jadi di sini misalnya kita melihat isi dari directory run, ya teman-teman, yang ini kita bisa ketikkan perintah yaitu ls run. Nah, di sini ada banyak nih teman-teman. Kita bisa klik yang run-nya. Nah, ini bener ya, ada Davi Diamond, ada konsultan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai absolute versi relative path. Apa sih absolute dan relative path? Jadi absolute itu merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawali dengan tanda slash ya teman-teman. Sedangkan untuk relative itu tidak memerlukan tanda slash. Jadi contohnya ini seperti ini. Nah, misalnya di sini saya berada pada directory home ya teman-teman. Nah, setelah itu saya ingin masuk ke bin nih, karena di sini terhalang oleh USR. Jadi kita menggunakan cd/bin. Jadi sebelum kata bin itu berada pada slash ya teman-teman. Nah, berbeda jika saya sudah berada pada USR dan ingin masuk ke bin. Kita tidak perlu menggunakan tanda slash untuk masuk ke bin. Jadi kita harus memasukkan perintah yaitu cd bin. Seperti itu. Jika pada home ingin masuk ke bin, kita menggunakan slash ya teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan dengan absolute path. Sedangkan jika tidak menggunakan yang slash itu dinamakan dengan relative path. Di sini kita akan coba login ya teman-teman. Bisa login ke Debian. Oke teman-teman, di sini sudah saya buka ya terminal dan filenya. Nah, jadi untuk file dan CLI ini kita langsung ke home ya. Ini sama ya. Nah, jadi di sini, di sini saya akan coba untuk masuk ke yang root. Nah, oke teman-teman, untuk yang CLI ini kita bisa masukkan perintah yaitu su. Terus kita masukkan passwordnya. Oke, di sini sudah masuk root. Kita bisa melakukan perintah yaitu cd/. Nah, oke, di sini kita sudah berada pada hak akses yang root. Nah, di sini kita bisa cek yaitu dengan perintah pwd. Oke, di sini slash ya teman-teman. Jadi ini menandakan bahwa kita berada pada hak akses directory root. Nah, di sini untuk yang filenya saya akan coba masuk ke yang etc. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman. Untuk yang CLI, untuk masuk ke etc itu teman-teman bisa berikan perintah yaitu cd/etc. Nah, di sini saya menggunakan absolute ya, berarti kita bisa cek keberadaannya yaitu pwd. Nah, oke, di sini kita sudah berada pada directory etc. Nah, di sini saya akan masuk pada apc2 nih, teman-teman. Jika di file itu kita bisa tinggal klik saja. Sedangkan pada CLI ini kita bisa ketikkan perintah yaitu cd apache. Di sini kita sudah berada pada masuk ke cd apache2 nih teman-teman. Nah, untuk melihat apa sih isi dari apache2, teman-teman bisa klik perintah yaitu ls. Ini ada con available dan most available. Ini sama ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi kan di sini kita menggunakan yang absolute path ya teman-teman. Jadi ada slash-nya. Jadi /etc bagaimana jika kita tidak menggunakan yang slash? Jadi kita menggunakan relatif. Di sini saya akan coba ya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke root ya. Yaitu cd/. Nah, jadi kita akan masuk ke apache ya teman-teman. Apakah kita bisa menggunakan slash? Nah, jadi di sini kita akan coba yaitu dengan perintah cd apache
Nah, jadi teman-teman di sini menunjukkan tidak bisa ya teman-teman, karena itu harus menggunakan slash ya teman-teman, atau yang absolute path. Jadi di sini kita masuk ke etc dulu. Itu cd slash etc. Nah, baru ini kita bisa tidak usah menggunakan slash karena kita sudah berada pada direktori etc. Nah, di sini kita akan masukkan perintah yaitu cd apache. Nah, di sini kita sudah berada pada cd apache 2 ya teman-teman. Nah, untuk melihat file dari apache 2 ini teman-teman bisa ketikkan perintah yaitu ls. Di sini ada count available dan most available ya teman-teman. Nah, di sini sama ya teman-teman. Nah, itulah perbedaan antara absolute dan relative path. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai spesial karakter. Jadi di sini saya akan membahas mengenai lambang-lambang pada terminal yang ada pada Linux ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas mengenai yang gelombang ini ya teman-teman. Nah, ini seperti video sebelumnya, saya sudah menjelaskan ya bahwa gelombang ini merupakan tanda bahwa kita sedang berada pada home directory. Untuk mengecek keberadaan kita bisa menggunakan perintah yaitu pwd. Nah, ini teman-teman, /home/siva. Jadi kita sudah berada pada home directory siva ya teman-teman. Nah, di sini kan teman-teman masih pada bingung ya, kenapa sih home dengan root itu hampir sama. Jadi di sini saya akan ketikkan aja di sini kita masukkan passwordnya. Nah, ini kan hampir mirip ya. Jadi untuk yang ini itu bukan merupakan tampilan dari atau lambang dari home teman-teman. Jadi untuk home itu tidak ada tanda pagarnya seperti ini. Jadi untuk home itu /home nama user, kalian juga untuk yang /home/siva. Atau pagar itu bukan dinamakan dengan home directory ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke root, kita bisa melakukan perintah itu yaitu cd/. Nah, oke, ini baru kita berada pada root teman-teman. Pada tanda gelombang dan pagar, nah tanda pagar ini merupakan akses kita pada root ya teman-teman. Untuk mengecek keberadaan sekarang, kita bisa melakukan perintah yaitu pwd. Oke, di sini sudah berada pada slash atau root ya teman-teman. Nah, untuk keluar dari hak akses yang root, teman-teman bisa ketikkan perintah saja yaitu exit. Oke, ini sudah bisa di-clear dulu ya. Setelah itu kita akan membahas mengenai lambang dolar. Ini ya teman-teman. Jadi ini merupakan tanda yang menandakan bahwa hak akses kita itu berada pada user biasa. Jadi tidak semua perintah itu dapat kita masukkan pada home directory atau user yang biasanya ya teman-teman. Setelah itu kita akan bahas mengenai yang lambang pagar ya teman-teman. Ini. Nah, jadi ini tanda, ini merupakan atau lambangan bahwa kita sudah berada pada hak akses yang root ya. Hak akses yang paling tinggi. Jadi ketika kita ingin melakukan apa saja itu bisa pada hak akses yang rootnya teman-teman. Nah, untuk masuk pada hak akses teman-teman bisa melakukan perintah yaitu cd/. Ini kita bisa pwd saja ya. Nah, untuk masuk pada directory rootnya, teman-teman itu bisa masukkan perintah yaitu cd/. Kita bisa cek keberadaannya yaitu pwd. Di sini kita berada pada slash atau root ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa exit dulu. Nah, jadi untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai lambang titik ya teman-teman. Titik 1 ini, nah jadi tanda titik ini melambangkan bahwa kita sedang berada pada direktori yang sekarang.
Nah, jadi di sini untuk mengeceknya teman-teman bisa klik kasih perintah yaitu ls titik. Nah, ini berarti akan melihat isi dari home kita ya. Berarti dokumen yang ada pada home kita. Nah, di sini ada desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Nah, misalnya di sini kita akan masuk pada root ya teman-teman, di slash. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan ls titik. Nah, di sini terdapat pin, etc, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba untuk mengecek ya. Nah, di sini kan berarti berada pada root ya teman-teman, atau slash. Nah, ini benar. Jadi itulah tanda titik. Itu digunakan untuk mengecek keberadaan kita sekarang. Misalnya di sini saya akan coba lagi yaitu cd/etc. Setelah itu kita bisa ls titik. Ini kan ada banyaknya. Ini kan banyak ya. Di sini kita bisa cek dengan perintah yaitu pwd. Nah, oke, di sini pwd-nya itu etc. Setelah itu kita juga akan membahas mengenai lambang yaitu lambang titik 2 ya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi lambang ini digunakan itu untuk parents directory atau directory sebelumnya. Di sini kan kita berada pada etc ya, dan di sini saya akan coba masuk ke cd apache 2. Nah, di sini kita sudah berada pada cd apache 2. Kita bisa pwd untuk melakukan chat. Nah, teman-teman, nah tanda titik 2 ini kita gunakan ya, misalnya cd 2. Benar? Nah, ini teman-teman, jadi ini kembali ke directory etc ya. Di sini kita sudah berada pada directory sebelum apache yaitu etc. Kita bisa pwd untuk mengeceknya. Nah, di sini kita sudah berada pada etc ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat file dengan touch. Jadi teman-teman bisa login terlebih dahulu pada Debian ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah login, sudah membuka terminal dan files. Nah, jadi di sini kita berada pada home ya. Ini file ada di home. Dan untuk yang CLI itu sama, berada pada home. Nah, di sini kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, karena saya tadi sudah membuat 2 file teman-teman, yaitu latihan.txt dan percobaan.txt. Nah, untuk file ini kita bisa lihat nih, ini dia ada 2 file ya teman-teman. Nah, jadi di sini karena saya sudah membuat dan saya ingin coba menghapus salah satu dari ini teman-teman, misalnya yang percobaan nih, kita akan hapus ini teman-teman. Kita bisa klik kanan, terus kita pilih yang movies to strings. Oke, di sini sudah tidak ada untuk file yang percobaan txt. Jadi di sini kita bisa ls ya. ls. Oke, di sini hanya ada latihan.txt ya teman-teman. Nah, ini ya tadi jadi cara membuat files pada ini ya. Yang CLI itu teman-teman bisa lakukan 2 perintah. Yang pertama, kita bisa lakukan tanda yang touch. Lalu ketikkan nama filenya. Misalnya di sini ada ya 123.txt. Setelah itu kita bisa ls ya. Nah, di sini ada ya 123.txt. Nah, untuk filenya coba kita lihat
Nah, ini ada ya teman-teman. Nah, untuk yang perintah satunya lagi itu teman-teman bisa gunakan absolute path. Jadi kita menggunakan yang slash. Jadi di sini kita harus masukkan dulu dokumen. Jadi di sini kita ketikkan perintah yaitu touch dokumen /siva.txt. Kita cek ls. Dan di sini terdapat nih ya teman-teman. Saya di sini sudah akan cek di dalam dokumen ini. Nah, di file dokumen ini terdapat siva.txt. Ini benar ya teman-teman. Nah, karena di sini kita sedang berada pada home, jadi ini berarti penempatannya masih di sini ya. Coba sekarang kita masuk ke dokumen. Nah, di sini kita sudah berada pada dokumennya. Di sini kita bisa ls. Lihat filenya. Nah, ini ada satu ya, siva.txt. Nanti kita samakan. Kita akan coba buat lagi di dokumen ya teman-teman. Di sini kita bisa buat dulu ke home-nya, yaitu cd/home /siva. Sini kita akan coba buat lagi di dalam dokumen lagi ya teman-teman. Berarti touch dokumen tes. Nah, misalnya saya membuat latihan txt. Bentar, kita bisa cek ls. Nah, karena kita berada di home, jadi seperti ini. Kita masuk dulu ke dokumen ya teman-teman. Terus cd documents. Kita bisa ls. Nah, ini dia teman-teman. Jadi karena tadi kita membuat dua file pada dokumen, jadi ada dua ya, siva.txt dan latihan.txt. Kita bisa klik saja filenya. Nah, ini. Oke, ini sudah benar ya teman-teman. Nah, di sini kita berada pada home. Ingin mengecek file yang ada di dokumen, teman-teman bisa ketikkan perintah yaitu ke home dulu, yaitu cd home /siva. Jadi perintahnya yaitu ls dokumen enter. Nah, ini dia teman-teman, ada siva.txt dan latihan.txt. Nah, itulah cara membuat file pada CLI. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai perintah ls yang advance ya teman-teman. Kita akan membajai mengenai perintah ls advance ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai perintah ls. Jadi perintah ls itu digunakan untuk melihat isi dari file atau directory kita ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk ls yang advance itu berbeda. Jadi ls yang advance itu digunakan untuk melihat isi dari file atau directory itu secara detail ya teman-teman. Nah, jadi di sini misalnya kita kan sudah berada pada home ya. Nah, di sini kita bisa ketikkan pwd untuk mengeceknya, dan benar ini kita sudah berada pada home directory kita. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan ls untuk melihat isi dari file atau directory home kita ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini terdapat beberapa directory dari the file kita ya, seperti dokumen, desktop, download, dan sebagainya. Nah, karena ini saya mengetiknya itu ls, jadi maka dia akan menampilkan tidak secara detail ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk melihat detailnya itu kita harus menggunakan perintah ls yang advance, dan terdapat perintah mengenal ls advance ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mempraktekkan yang pertama untuk ls advance-nya, yaitu
ls min a. Nah, jadi perintah ls min a ini digunakan untuk melihat isi direktori yang tersembunyi ya teman-teman. Dan di sini terdapat titik ya. Nah, ini menunjukkan bahwa file itu tersembunyi ya teman-teman. Jadi dengan perintah ls min a kita dapat mengetahui nih file apa saja yang tersembunyi. Nah, di sini terdapat juga perintah lagi yaitu ls min l. Nah, oke teman-teman, jadi ini perintah ls min l ini digunakan untuk melihat details dari setiap direktori kita ya teman-teman. Jadi di sini terdapat tanggal, waktunya seperti itu. Nah, jadi untuk tanggal dan waktunya itu menunjukkan bahwa terakhir kita akses ya teman-teman. Tes misalnya desktop itu kapan. Jadi misalnya di sini saya terakhir mengakses misalnya ini desktop September 4 pukulnya 21.30 ya. Jadi nanti di sini akan diperlihatkan. Nah, setelah itu teman-teman juga di sini ada perintah satu lagi yaitu ls min la. Kita enter min la. Jadi fungsi dari perintah ini yaitu dapat melihat direktur yang tersembunyi sekaligus dapat melihat detailnya teman-teman. Nah, misalnya di sini dia tuh ada file tersembunyi yaitu flash icon. Sini kan terdapat tanda titik ya yang menunjukkan bahwa file ini tersembunyi. Nah, di sini bisa lihat detailnya. Misalnya ini diakses pada tanggal 5 Agustus ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan pada yang LSA akan melihat direktori yang tersembunyi tapi tidak menampilkan detailnya. Nah, jadi teman-teman di sini kalian pasti juga bingung ya perbedaan antara direktori dan file. Jika direktori pada pasti nama depannya itu berawalan dengan huruf D ya teman-teman. Nah, sedangkan selain dengan huruf D itu sudah pasti file ya teman-teman. Jadi untuk direktori itu huruf depannya D dan selain D itu pasti selain file. Oke teman-teman, di sini kita sudah belajar sebelumnya mengenai perintah ls advance. Setelah ini kita akan membuat direktori pada mkdir. Nah, jadi teman-teman, jika kita akan membuat file itu kan menggunakan perintah touch ya. Sedangkan ketika kita membuat direktori itu kita tidak dapat menggunakan perintah touch. Jadi kita dapat menggunakan perintah mkdir. Untuk membuat direktori, nah sebaliknya, jika kita ingin membuat files, itu tidak dapat menggunakan perintah direktori. Oke teman-teman, di sini misalnya saya akan mengetikkan perintah ls dulu untuk melihat isi dari direktori home. Nah, oke teman-teman, di sini terdapat default direktori dari Debian kita ya. Di sini ada dokumen, ada desktop, download dan sebagainya. Setelah itu saya akan mencoba untuk membuat direktori ya teman-teman dengan perintah mkdir. Lalu nama direktori yang akan kalian gunakan, misalnya di sini saya mkdir direct new. Kita bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa coba untuk melihat isi dari direct tersebut ya. Kita bisa ketikkan ls. Oke teman-teman, di sini sudah ada direct new. Jadi teman-teman sudah direktori yang baru ini kita sudah berhasil membuatnya yaitu direktori atau direct new. Nah, karena tadi saya belum masukkan file apapun, jadi direktori tersebut itu kosong. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan dulu yaitu cd direct new. Enter. Oke, setelah itu kita bisa ls. Nah, oke teman-teman, jadi kosong ya. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan membuat direktori di dalam direktori ya teman-teman. Jadi konsepnya seperti ini. Saya akan membuat misalnya direktori 1 yaitu misalkan dir 1. Nah, setelah itu saya akan membuat lagi
yaitu dir 2. Setelah itu saya akan membuat lagi yaitu dir 3 ya teman-teman. Nah, jadi untuk directory 3-nya itu penempatannya ada di directory 1. Setelah itu di dalam directory 1 ada directory 2. Nah, setelah itu di dalam directory 2 juga ada nantinya directory 3 ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita langsung saja masukkan perintah mkdir untuk membuat directory. Misalnya di sini saya akan membuat directory 1 ya, dir 1. Enter. Sini kita akan membuat lagi mkdir dir 1. Saya akan buat lagi directory di dalam directory 1 ya. Kita kasih slash, lalu kita dir 2. Oke, kita enter. Setelah itu kita masukkan perintah lagi yaitu mkdir dir 1 slash dir 2 slash. Setelah itu kita akan membuat lagi yang dir 3. Teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, kita ketikkan perintah yaitu ls. Nah, teman-teman di sini terdapat directory dir 1 ya. Nantinya dir 1 itu di dalamnya terdapat dir 2 dan di dalam dir 2 itu terdapat dir 1. Di sini kita bisa masukkan directory yang dir 1 dulu yaitu cd dir 1. Kita enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan ls. Teman-teman di sini terdapat dir 2 ya. Dan di sini kita bisa cd dir 2. Kita enter. Terus kita ketikkan ls. Nah, di sini ada dir 3. Nah, untuk masuk dir 3 kita bisa masukkan perintah yaitu cd dir 3. Oke teman-teman, ini kita sudah pada dir 3 ya teman-teman. Nah, karena dir 3-nya itu masih kosong, jadi ketika kita masukkan perintah ls itu pasti akan kosong. Kita masukkan perintah ya ls. Oke, ini masih kosong ya. Nah, itu dia teman-teman cara untuk membuat directory dengan perintah mkdir. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai perintah cp ya teman-teman. Nah, jadi perintah cp ini digunakan untuk mengcopy atau menduplikasi file atau directory yang kita punya ya teman-teman. Jadi di sini sebagai contoh, jika kita berada pada program file, itu cara mengcopy-nya itu gampang banget ya teman-teman. Nah, di sini saya mau copy ya yang siva.txt. Kita bisa klik kanan, kita bisa pilih yang copy. Setelah itu saya akan mengkopinya itu kita taruh yang di home saja. Oke, kita bisa klik kanan, kita pilih yang paste. Nah, di sini kita klik yang replace. Nah, di sini kan gampang banget ya teman-teman jika di program files. Nah, di sini kita sudah berada pada home ya teman-teman. Nah, di sini misalkan kita akan mengcopy file yang siva.txt tadi. Oke teman-teman, di sini kita bisa ketikkan saja perintah yaitu cp dokumen /siva.txt /home/siva. Nah, jadi teman-teman, apa sih maksud dari perintah ini? Jadi, perintah cp ini digunakan untuk mengcopy atau menduplikasi file yang ingin kita copy, ya teman-teman. Sedangkan dokumen-dokumen ini mengisyaratkan file ini saya copy ini bersumber dari dokumen. Nah, untuk siva.txt ini file yang akan kita copy ya teman-teman. Sedangkan untuk /home/siva itu tempat atau penyimpanan yang ingin kita paste. Nah, jadi dari dokumen kita copy ke home/siva. Nah, di sini kita bisa enter saja, oke.
Di sini kita bisa cek di program filenya. Dan ini sudah ada ya teman-teman, ini sifat txt. Nah, di sini saya mau coba untuk membuat lagi, yaitu cp dokumen / latihan txt / home save. Nah, di sini adalah source-nya, di sini destination. Setelah itu kita bisa enter saja. Nah, di sini kita bisa cek di program filenya. Ini sudah ada, yaitu latihan txt. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan hanya memiliki 2 file yang tadi kita copy ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan coba buat lagi, yaitu minta touch dokumen. Nah, di sini nama filenya saya mau coba percobaan txt. Kita bisa enter. Nah, di sini kita copy ya teman-teman, dokumen slash nama filenya percobaan txt. Sini penempatannya ada di home slash sifat. Sini kita bisa enter. Oke, di sini kita akan cek ya dengan perintah ls. Nah, oke teman-teman, di sini ada sifat txt, latihan txt, dan percobaan txt. Nah, teman-teman, untuk yang di program file ini juga bisa dilihat ya, ada sifat txt, latihan txt, dan percobaan txt. Nah, oke teman-teman, jadi misalnya di sini saya akan mengcopy yang tadi yang sifat txt, latihan txt, percobaan txt untuk lainnya, atau ingin mengkopinya semuanya, itu teman-teman bisa klik perintah, yaitu dengan perintah cp bintang terus txt public slash enter. Kita masukkan perintah lagi ls public slash enter. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah ada ya sifat txt, latihan txt, percobaan txt. Jadi yang semuanya belakangnya txt itu sudah tercopy atau sudah terduplikasi. Oke teman-teman, ingin mengcopy atau menduplikasi direktori teman-teman juga bisa ya. Di sini saya sudah memiliki direktori dir1 yang kemarin telah kita buat. Nah, di sini untuk CLI kita bisa ketikkan perintah, yaitu cp -l dir1 slash dir2 slash home slash sifat. Terus enter. Nah, di sini kita paskan perintah untuk mengeceknya ls. Oke teman-teman, di sini di home itu terdapat dir1 ini dan dir2 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk video selanjutnya kita akan belajar mengenai yaitu perintah mv. Nah, di sini saya akan coba ls ya teman-teman. Nah, di sini ada 12 txt, latihan txt. Nah, di sini saya akan merubah untuk yang 12 txt. Dan teman-teman bisa gunakan perintah yaitu mv lalu 123 txt. Lalu teman-teman itu ingin mengubah namanya menjadi apa? Misalnya di sini reply c txt ya teman-teman. Setelah itu kita bisa enter, kita bisa ls.
Jadi seperti ini, untuk file 123.txt itu sudah berubah menjadi replace.txt ya teman-teman. Nah, untuk perintah mv juga ini digunakan untuk memindahkan ya teman-teman, memindahkan file misalnya dari A ke B. Itu juga bisa. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk memindahkan file txt yang ini ya teman-teman. Ke mv terus documents, karena kita ini berada di dokumen, jadi di sini dokumen ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masukkan nama filenya yang ini ya, siva.txt. Jadi slash siva.txt home slash siva. Di sini kita bisa enter. Oke, di sini kita bisa ketikkan ls dokumen. Kita bisa enter. Di sini sudah tidak ada lagi ya yang siva.txt. Adanya yaitu latihan txt dan percobaan txt. Dan di sini untuk program filenya juga sama. Dia akan menyesuaikan. Nah, di sini kita bisa cek di home ya. Karena tadi saya mau memindahkan di home, di sini sudah ada ya siva.txt. Ini kita akan coba ls ya. ls. Oke, di sini sudah berpindah di home directory kita ya, yaitu siva.txt. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai perintah rm. Nah, jadi perintah rm ini digunakan untuk menghapus file ya teman-teman, sedangkan untuk rmdir itu digunakan untuk menghapus directory. Nah, jadi di sini saya akan menghapus file yang halo1, halo2, halo3 ya teman-teman. Di sini kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, di sini ada halo1, halo2, halo3. Nah, di sini saya akan menghapus file tersebut. Di sini kita akan gunakan kasih perintah yaitu rm lalu ketikkan halo. Nah, tanda bintang ini menunjukkan bahwa semua hal yang ada kata halonya itu berawal dari kata halo. Itu semuanya akan dihapus. Next, kita bisa enter. Teman-teman, di sini kita bisa ls ya. Nah, jadi untuk file yang halo123 itu sudah tidak ada. Untuk program filenya juga sudah tidak ada. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk menghapus directory ya. Di sini saya akan coba untuk menghapus yang direct new dulu ya teman-teman. Di sini kita ketikkan yaitu rm. Karena di sini directory, maka rm dir. Di direct new ini kita bisa kasih slash, enter. Nah, di sini kita bisa cek yaitu ls. Oke, di sini untuk directory direct new itu sudah tidak ada. Nah, untuk yang program file ini juga akan menyesuaikan ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk menghapus yang dir1 ya teman-teman. Nah, jadi di dalam dir1 ini terdapat dir2 dan di dalam dir2 itu terdapat dir3. Di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu rmdir dir1. Oke teman-teman, di sini kan tidak bisa ya, karena di dalam dir1 itu terdapat lagi directory yaitu file dir2 dan dir3. Di sini kita bisa ketikkan perintah dulu yaitu rmdir dir1 slash dir2 slash dir3. Nah, setelah itu kita bisa cek ya, di dalam dir2 itu pasti kosong.
Nah, ini kosong ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba hapus lagi agar dir 2-nya itu hilang ya teman-teman. Kita bisa masukkan perintah rmdir dir1/dir2. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini untuk dir 2-nya itu sudah menghilang ya. Jadi ini tinggal dir 1 ya teman-teman. Untuk dir 1 ini kita bisa masukkan perintah yaitu rmdir dir1. Jadi untuk directory dir1 ini sudah menghilang. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.